Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, bapaknya nggak bawa apa-apa. Ya, sebelum belajar, mari berdoa dulu. Saya mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mungkin saudara-saudara kita yang di Indonesia sedang terkena corona. Kita doakan bersama, semoga lekas sembuh. Amin. Amin. Berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Selesai. Sebelum memulai pelajaran, saya ingin kalian mengecek kerapihan, kebersihan, dan kesiapan kalian untuk belajar. Mulai dari buku, pensil atau pulpen, serta alat-alat pembelajaran lainnya. Sudah? Ya. Saudara Aisyah mana? Agendanya mana? Aku lagi videoin. Yang nggak masuk siapa? Masuk Habib. Dua orang. Iya, Pak. Ya. Coba saya minta siapkan perangkat elektronik atau gawai yang telah kalian bawa. Login ke aplikasi My Smart Learning. Berapa? Sudah? Sudah ya? Baik. Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Sudah, Pak. Oke. Kita akan belajar materi kelima, yakni teks anekdot. Sebelum kita mulai teks anekdot, alangkah lebih baiknya kalau kita mengulas materi yang telah lalu. Kita telah belajar tentang teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Lupa. Bisa lupa. Ya, kita ulas kembali bahwa cukup. Teks eksposisi adalah teks yang mendeskripsikan berita secara singkat, padat, dan jelas. Lanjut, boleh dimulai pembelajaran yang baru. Saya belum tunggu. Ya. Teks anekdot merupakan cerita yang relatif singkat dengan unsur lucu dan memiliki maksud tertentu. Biasanya untuk kritik sosial, politik, lingkungan, dan lain-lain. Jadi teks anekdot ini biasanya teks-teks yang memiliki kisah yang lucu, namun punya sisi untuk mengkritik seseorang atau badan. Paham? Yang kedua adalah teks anekdot memiliki 5 struktur utama pembangun, yakni abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ada yang tahu abstrak itu apa? Kenapa? Nggak beraturan. Hancur. Masa sih hancur? Oke. Abstrak adalah gambaran umum dari adanya teks anekdot. Jadi kita bisa membayangkan dari adanya abstrak, kejadiannya di mana, mengapa, dan sebagainya. Orientasi adalah tahap perkenalan atau permulaan dari adanya teks anekdot. Krisis merupakan tingkat awalan permunculan masalah atau pemunculan masalah. Jadi masalah-masalah yang ingin diangkat oleh penulis biasanya dimunculkan di tahap krisis ini. Yang keempat adalah reaksi. Reaksi muncul dari adanya krisis. Jadi masalah-masalah yang muncul bisa diatasi atau diselesaikan di bagian reaksi. Dan terakhir ada koda. Koda adalah penutup dari adanya cerita. Yang ketiga adalah teks anekdot mempunyai ciri, yakni menampilkan tokoh lekat dengan kehidupan sehari-hari, bersifat lucu namun terselip sebuah kritikan. Paham? Paham. Coba sekarang saya minta bacalah
teks anekdot yang ada di menu tugas dalam aplikasi pembelajaran My Smart Learning. Yang kedua, bentuk menjadi 3 kelompok. Diskusikan tentang makna tersirat yang terkandung di dalam teks anekdot yang telah dibaca. Yang ketiga adalah simpulkan dan presentasikan hasil diskusi kelompok. Ini kelompok 1, yang belakang kelompok 2, yang depan kelompok 3. Paham? Paham. Ya, 1. Dari kelompok 1 boleh dibuka aplikasinya. Saya narator ya. Saya narator. Malam itu Marto hendak pulang ke rumah. Seharian ia main ke rumah temannya, dan di tengah jalan ia terjatuh dari sepeda motor. Dia lupa membawa dompet, atau dompetnya tertinggal di rumah temannya. Ia mencari puskesmas, namun tidak ada. Yang ada hanyalah apotek. Paham? Apotek. Lalu ia mencuri atau mengambil tanpa izin perban dan obat merah. Namun sayangnya Pak Marto ini ketahuan oleh petugasnya. Lebih sialnya lagi, Pak Marto dibawa ke pengadilan dan divonis bersalah. Dari hakim boleh? Petugas apotek, coba ceritakan kronologi kejadian saat Pak Marto mencuri. Saya saat itu tengah malam Pak, saya tinggal sebentar untuk buang air kecil. Kembalinya saya buang air kecil, ternyata saya melihat ini tangan mengambil perban dan obat-obatan yang melarikan Pak. Saya terkaget dan spontan berteriak hingga warga keluar Pak. Berapa kerugian Anda dari aksi pencurian oleh Bapak Marto pada malam itu Pak? Tidak banyak sih Pak. Bapak Marto hanya mencuri perban seharga 20.000 dan obat merah seharga 10.000 Pak. Saya memutuskan bahwa Pak Marto dipenjarakan saja Pak selama 10 tahun. Namun Pak Marto protes dan berkata, Loh, Pak Hakim, saya hanya mencuri benda senilai 30.000 saja, tapi hukuman penjara sampai 10 tahun. Bagaimana dengan Bagus yang mencuri uang rakyat Indonesia sampai 5 miliar? Mereka hanya dipenjara beberapa bulan saja. Begini Pak Marto, Anda telah merugikan orang sebesar 30.000, sedangkan koruptor hanya mencuri uang rakyat sebesar 5 miliar. Jika dihitung, koruptor hanya mencuri uang sebesar 5 miliar dibagi 265 juta penduduk. Jika dihitung, koruptor hanya merugikan satu orang sebesar 19 rupiah saja, Pak. Tentu saja Anda membuat kerugian lebih banyak, Pak Marto. ketika ruangan itu hening. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, lanjut ke kelompok 2. Sri, baca ya Sri. Enggak, jadi kamu baca sama sekelompok kamu. Pagi hari ketika jam pertama di sekolah, guru sedang menjelaskan kepada muridnya tentang rencana sekolah yang ingin menjadi taraf internasional. Dan guru ingin melihat reaksi siswanya sejauh mana dengan kurikulum pendidikan yang berbeda. Anak-anak, ibu guru punya kabar gembira untuk kalian. Sebentar lagi sekolah kita akan mendapat predikat sekolah bertaraf internasional. Ibu ingin mendengar tanggapan kalian dan ingin melihat kesiapan kalian menyambut ajaran berbeda dari sekolah lain. Mulai dari kamu Linda, apa yang akan kamu lakukan untuk mempersiapkan diri dengan predikat sekolah kita yang baru? Saya akan belajar bahasa Inggris lebih dalam lagi. Bila perlu, saya akan ikut kursus di luar jam sekolah supaya saya lebih mahir dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris. Nanti kalau teman-teman dari luar negeri datang mengunjungi sekolah kita, maka saya dapat berkomunikasi dengan mereka. Bagus Linda, bagaimana dengan kamu Satria? Yang Satria orang itu. Saya hanya perlu persiapkan uang yang banyak, Bu. Jadi saya bisa tetap
Loh, kenapa kamu menjawab seperti itu? Sekolah kita bertaraf internasional. Artinya sistem pembelajaran di sekolah kita ini setara dengan sistem belajar di luar negeri. Tentu saja kalau sistemnya seperti di luar negeri, maka uang yang dikeluarkan juga akan seperti di luar negeri. Jadinya sekolah bertarif internasional, Bu. Oke. Ya, boleh tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, sekarang lanjut kepada kelompok 3. Anita baca ya. Iya, Pak. Seorang kepala sekolah tengah berbincang-bincang kepada muridnya di dalam kelas. Kepala sekolah tersebut ingin mengetahui pelajaran apa yang paling diminati oleh siswa-siswi tersebut. Sebagai bahan evaluasi sekolah, saya ingin mengetahui pelajaran apa yang paling kalian sukai dan yang kalian tidak sukai. Sebutkan beserta alasannya. Nanti Bapak akan menindaklanjuti jika memang ada masalah terkait pelajaran kalian. Dimulai dari pelajaran yang paling disukai dahulu ya. Saya suka pelajaran matematika, Pak. Soalnya saya suka berhitung dan gurunya juga cerdas. Jadi pelajarannya mudah dimengerti, Pak. Saya suka pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Soalnya saya ingin mahir berbahasa Indonesia. Dulunya juga ganteng, jadi saya suka. Wah, kalian hebat semua ya. Bagaimana dengan kamu, Abdul? Sedari tadi Bapak perhatikan kamu hanya diam saja. Kalau saya sukanya pelajaran kosong, Pak. Selesai, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang tiba saatnya untuk mempresentasikan hasil dari teks anekdot ini. Mulai dari kelompok 1 apa? Boleh Zaini? Ya Pak, jadi kelompok 1 ini bercerita tentang keadilan di Indonesia Pak, yang masih kurang pas dengan orang-orang dan masyarakat terpikirkan Pak, seperti itu menurut kami Pak. Bagus, beri tepuk tangan. Dari kelompok 2 Sri, simpulkan. Kalau menurut saya, teks anekdot kedua ini mungkin lebih ke nyindir kali Pak, karena yang terakhir kan dia bilang sekolah bertarif internasional gitu kan. Sedangkan kita tahu kalau sekolah yang bertaraf internasional sekarang pasti mahal-mahal banget gitu. Terima kasih, tepuk tangan. Dari kelompok 3 boleh? Anita? Atau Lali? Ya, Pak, jadi yang ketiga itu tentang pelajaran favorit murid, Pak. Ternyata di dalam teks tersebut berisi tentang sindiran. Sindiran kalau pelajaran paling enak itu pelajaran kosong. Nah, terima kasih untuk kita semua. Boleh tepuk tangan. Nah, jadi boleh disimpulkan bahwa teks anekdot apa tadi? Sindiran. Teks yang berisi kelucuan yang di dalamnya terdapat Sindiran. Ya. Berhubung sudah mau pulang, boleh kalian bersiap-siap dan kita tutup pelajaran hari ini dengan bahasan hamdalah. Hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan ya. Ya Pak.